Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Edward akan presentasikan mengenai film-film yang saya nonton untuk tugas mata kuliah organisasi dan manajemen perusahaan industri. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu biodata saya. Saya Edward Marsoni, saat ini sedang berkuliah di Universitas Katolik Musi Caritas, jurusan Teknik Industri 2018, dan dosen pengampu saya adalah Pak Heri Setiawan. Jadi film yang saya pilih adalah film Presiden Soekarno dan film Ip Man ketiga. Mengapa saya memilih kedua film tersebut? Karena sesuai dengan judulnya, yakni film ini menuntut atau bukan menuntut tapi lebih tepatnya mendasarkan kepada leadership. Dan film Soekarno yaitu Presiden pertama Indonesia memiliki nilai leadership yang sangat banyak dan mudah kita pahami. Seperti quotes-quotesnya. Yang pertama, seperti bermimpilah setinggi-tingginya. Jadi apabila engkau jatuh, setidaknya engkau jatuh di antara langit-langit. Lalu yang kedua, quotesnya yang fenomenal adalah perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Lalu yang terakhir quotesnya yang menurut saya paling bagus adalah berikan aku 10 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Ini menandakan bahwa pemuda-pemuda itu adalah generasi emas untuk memajukan suatu negara. Jadi, apabila berdasarkan film yang saya nonton, film Soekarno itu memiliki nilai-nilai perjuangan yang cukup tinggi, yaitu ia berjuang berdasarkan pengalaman-pengalaman para pendahulunya. Namun, perjuangan para pendahulunya gagal karena para pendahulunya hanya mengandalkan kekuatan saja tanpa kepintaran. Maksudnya, kekuatannya lebih diutamakan daripada kepintaran. Nah, sedangkan Soekarno ini, dia lebih mengutamakan kepintaran dibandingkan kekuatan. Kekuatannya ada pada pidatonya. Jadi dengan kekuatan pidatonya itu, ia mengumpulkan rakyat untuk menyemangatinya, berjuang bersamanya sebagai pemimpin untuk membakar semangat para rakyatnya untuk berjuang bersama-sama meraih kemerdekaan Indonesia. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke film yang saya nonton, yang kedua, yaitu film Ip Man ketiga. Ini adalah film bebas yang dapat saya pilih sendiri mau film apa, namun tetap memilih satu tema, yaitu leadership. Jadi saya memilih film Ip Man ketiga. Mengapa saya tidak memilih Ip Man keempat, padahal itu lebih baru atau lebih hangat dibandingkan film Ip Man ketiga? Hal ini karena pada film Ip Man ketiga ini lebih banyak nilai leadershipnya. Perjuangan Donnie Yen sebagai Ip Man untuk memilih sebagai pemimpinnya sebenarnya. Sedangkan di film Ip Man keempat itu lebih mengutamakan kepada kisah hidup terakhirnya, yaitu mengenai biografinya. Jadi lebih ke arah memorial di film Ip Man keempat ini. Sedangkan di film Ip Man ketiga lebih ke arah perjuangan atau lebih ke arah leadershipnya. Lalu di film Ip Man ketiga ini, leadership yang saya dapatkan berasal dari adegan-adegan perjuangannya atau perkelahiannya, bela dirinya, serta pilihan-pilihan yang dibuatnya. Yang menurut saya paling sulit itu adalah saat dia harus memilih antara membahagiakan istrinya di saat-saat akhirnya atau adu duel dengan sesama petarung Wing Chun yang menganggap dirinya adalah yang terbaik. Jadi maksud dari petarung yang Wing Chun yang satunya lagi tuh saling duel terbuka untuk menentukan siapa yang terbaik. Donnie Yen atau sebagai Ip Man ini sebenarnya sangat ingin beradu kekuatan Wing Chun-nya dengan petarung Wing Chun yang lain tadi. Namun, ia memikirkan nasib istrinya sudah di ujung tanduk. Mengapa? Karena istrinya terkena kanker dan umurnya tinggal sedikit lagi. Jadi dari dua pilihan sulit itu, ia memilih untuk membahagiakan istrinya. Jadi dia membahagiakan istrinya dengan cara mengikuti tari dansa. Jadi dengan tari dansa itu, ia dapat menghabiskan waktu bersama istrinya. Dengan demikian, di saat-saat akhir istrinya, ia merasa bahagia karena menghabiskan waktu bersama dengan orang yang dicintainya. Lalu leadership lainnya selain itu adalah
Ia berjuang berlatih bela diri bukan untuk disombongkan. Karena pada umumnya, para pemimpin yang sebenarnya ia memiliki kekuatan tidak untuk disombongkan, namun dimanfaatkan untuk kebaikan. Nah, seperti di film Ip Man ketiga ini, dia memanfaatkan kekuatannya atau keahliannya untuk melindungi sekolah. Lebih tepatnya sekolah anaknya dari bahaya ancaman preman yang ingin menghancurkan sekolahnya. Lalu di adegan-adegan lainnya, yaitu saat ia bertarung untuk menyelamatkan anaknya, itu juga leadershipnya sangat tinggi. Karena ia lebih memilih menjatuhkan senjatanya dibandingkan beradu duel dengan semua lawan-lawannya. Mengapa ia memilih demikian? Karena apabila ia berduel dengan senjatanya tadi, anaknya yang sedang diculik itu akan terancam. Sebenarnya banyak sekali adegan leadership yang tersirat dari adegan-adegan martial arts Wing Chun tersebut. Baiklah, setelah ini saya juga telah membuat presentasi mengenai kedua film tersebut, yaitu film Presiden Soekarno dan film Ip Man ketiga. Saya sudah menyajikannya dalam bentuk file PPT. Akan segera tayang dalam beberapa saat lagi di video ini ya, jadi tetap stay tune di video ini. Tunggu sebentar lagi ya. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan mengenai tugas leadership, film presiden, dan satu film bebas. Jenis film yang saya pilih adalah film presidennya berjudul film presiden pertama, yaitu Insinyur Soekarno, dan film leadership bebasnya yaitu film Ip Man ketiga. Disusun oleh saya sendiri, Edward Marsoni, NIM 1812034, jurusan Teknik Industri Sore 2018, mata kuliah Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri, Universitas Katolik Musi Caritas Palembang, dosen pengampu Pak Heri Setiawan. Baiklah, mari kita mulai presentasinya pada hari ini. Lalu, kali ini kita akan masuk ke sinopsis film Soekarno. Sinopsisnya saya akan jelaskan secara singkat. Jadi film Soekarno itu merupakan film drama Indonesia karya Hanung Bramantyo. Film ini menceritakan tentang sejarah kemerdekaan Indonesia dengan tokoh utama yaitu Soekarno yang diperankan oleh Aryo Bayu. Sinopsis singkatnya yaitu pada waktu kecil Soekarno bernama Kusno, namun karena ia sering sakit-sakitan, namanya diubah oleh orang tuanya menjadi Soekarno. Nama ini terinspirasi dari tokoh Kurawa yang berhati mulia yaitu Adipati Karna. Lalu beranjak dewasa, Soekarno mulai aktif di bidang politik. Lalu pada umur 24 tahun, Soekarno berhasil mengguncang podium. Akan tetapi, Soekarno harus dipenjara. Hal ini dikarenakan ia dituduh menghasut dan memberontak. Lalu, sinopsis lainnya yaitu di saat rumah tangga Soekarno diguncang masalah, persoalan politik semakin memanas. Pasukan Belanda yang ada di Bengkulu memindahkan Soekarno ke Jawa untuk diasingkan ke Australia. Tapi rencana tersebut gagal karena Jepang membantu Soekarno. Tujuan dari Jepang untuk membantu Soekarno tersebut adalah tidak lain adalah untuk memanfaatkan Soekarno, yaitu untuk menarik hati rakyat agar mendukung program 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Sahabat Asia, dan Jepang Lindung Asia. Lalu ini sinopsis selanjutnya, yaitu saat Soekarno, Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh tua masih mempertimbangkan beberapa hal, pada tanggal 15 Agustus, para tokoh muda menculik Soekarno, Hatta, dan Fatmawati ke Rengas Dengklok. Hatta dan Syahrir bersaing politik dengan Soekarno, mengingatkan bahwa Jepang tidak kalah bengisnya dibandingkan Belanda. Tapi Soekarno tak memiliki keyakinan, jika mereka cerdik, kita juga bisa mencerdikannya untuk meraih kemerdekaan, kata Soekarno. Hatta terpengaruh, namun sayangnya Syahrir tidak. Lalu kelompok muda lebih mendukung Syahrir, mencemooh Soekarno dan Hatta sebagai kolaborator. Lalu kemudian singkat cerita, pada mendekati tanggal-tanggal kemerdekaan di Jakarta, Laksamana Maidan melaksanakan janji samurainya. Dia menjamkan rumahnya sebagai tempat merumuskan naskah proklamasi yang diputuskan oleh 3 orang. Lalu, tepat pada tanggal 17 Agustus, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, sekian dulu sinopsisnya. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa
ditonton filmnya Soekarno-Hatta ya, film Soekarno. Alasan saya memilih film Presiden Soekarno. Alasan saya memilih film Presiden Soekarno dari beberapa jenis film presiden lainnya adalah karena Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia. Selain itu, Presiden Soekarno memiliki nilai-nilai leadership yang sangat dikagumi oleh saya. Membangun dan memperjuangkan suatu negara adalah sesuatu hal yang dapat diambil poin leadershipnya, yaitu sebagai pemimpin menjadi yang pertama untuk menyatukan wilayah NKRI, serta berani memperjuangkan segalanya demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi ini nilai leadership yang saya dapatkan melalui quotes Soekarno. Yang pertama yaitu, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Lalu yang kedua, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Lalu yang ketiga, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang. Dan yang keempat, barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam. Lalu yang kelima, negara Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik suatu golongan adat istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Jadi dari semua quotes ini, ada beberapa yang ada di filmnya. Namun jika kalian ingin tahu quotes mana aja yang ada di film tersebut, bisa kalian nonton filmnya. Jadi kalian bisa tahu sendiri. Jadi ini saya hanya kasih tahu gambaran 5 quotes-nya. Jadi quotes ini adalah quotes inti yang mungkin ada semua atau ada beberapa di film tersebut. Jadi kalau penasaran bisa ditonton filmnya. Lalu ini adalah penjelasannya. Penjelasan berdasarkan quotes Soekarno tersebut, yaitu saya simpulkan, generasi muda merupakan generasi emas untuk memajukan Indonesia. Yang kedua, perjuangan zaman ini sangat sulit karena kita harus melawan budaya asing, serta sikap intoleransi masyarakat sangat terasa. Lalu yang ketiga, memiliki cita-cita harus tinggi-tingginya, bahkan sampai orang lain mengatakan cita-cita kita itu gila atau mustahil. Hal ini membuat kita termotivasi dan bangga untuk mewujudkannya dan membuktikan bahwa cita-cita kita tuh nggak gila atau nggak mustahil. Lalu kalaupun kita gagal, setidaknya kita gagal karena kita sudah banyak belajar dan tinggal mencoba memperbaikinya kembali. Lalu yang keempat, memiliki arti no pain no gain, yaitu semakin keras perjuangan maka semakin banyak hasil yang kita dapatkan. Lalu yang terakhir, negara Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika yang terdiri dari berbagai sara, suku, agama, ras, golongan, kebudayaan. Nilai leadership yang saya dapatkan melalui film tersebut adalah, di zaman yang sulit seperti zaman penjajahan, Soekarno berpikir bagaimana cara melawan penjajah. Belajar dari pengalaman para pejuang sebelumnya, Soekarno mengerti bahwa melawan penjajah dengan kekuatan saja tidak cukup, melainkan perlunya pendidikan seperti layaknya para penjajah yang memiliki pendidikan yang tinggi, serta melakukan musyawarah mufakat dengan segala golongan, terutama golongan muda. Hal ini karena golongan muda memiliki sifat semangat yang berapi-api, jiwa yang membara, dan tenaga yang banyak. Serta apabila ditambah dengan golongan tua yang sudah banyak pengalaman, dapat menjadi perpaduan yang baik dalam melawan penjajah tersebut. Hal ini terbukti saat kejadian 15-16 Agustus 1945 dan puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945. Hingga akhirnya Presiden Soekarno melakukan wakilnya, yaitu Muhammad Hatta, dipaksa untuk melakukan proklamasi di saat yang tepat, itu pada tanggal 17 Agustus 1945 itu sendiri. Lalu ini adalah poin-poin kesimpulan yang saya dapatkan dari filmnya, yaitu yang pertama, berjuang demi kepentingan bersama dan demi kebaikan, niscaya perjuangan akan menjadi lebih mudah dan memiliki semangat untuk mewujudkannya. Lalu yang kedua, kepintaran dapat dilawan dengan kepintaran, bukan dengan kekuatan saja.
Soekarno belajar dari pejuang terdahulu bahwa melawan penjajah harus dengan kepintaran juga. Lalu yang ketiga, setiap orang memiliki kelemahan, namun harus dapat ditutupi dengan berbagai kelebihan. Lalu yang terakhir, keyakinan optimis serta semangat untuk mewujudkannya adalah kunci meraih mimpi yang ingin dicapai. Jadi ini adalah foto-foto poster yang saya dapatkan melalui film Soekarno. Tadi yang di sisi kiri ini adalah poster ofisialnya atau poster resmi. Itu adalah poster Soekarno, Muhammad Hatta, serta Ahmad Subarjo. Lalu itu adalah Fatmawati dengan istrinya yang pertama. Lalu di sisi kanan itu ada Soekarno sedang melakukan penyambutan. Dan yang paling bawah kanan itu adalah foto Laksamana Maida sedang menjabat tangan untuk menjaga rumahnya. Oke, sekarang kita lanjut ke film bebasnya, yaitu film Ip Man 3. Filmnya saya akan menceritakan dulu sinopsis singkat film Ip Man 3, yaitu film ini dimulai diproduksi atau tayang di bioskop pada tahun 2015. Itu bercerita tentang kisah Ip Man pada tahun 1959 melawan pengembang properti bernama Frank yang diperankan oleh Mike Tyson. Ip Man yang akhirnya berhasil mendirikan perguruan bela diri Wing Chun di Hong Kong menghadapi masalah dari geng yang dipimpin oleh King Sang yang dimainkan oleh Patrick Tam yang diperintahkan oleh Frank. Ip Man 3 ditulis oleh Tai Lee Chang dan Hu Yan Choi, memperoleh penilaian 7,1/10 dari IMDb serta 78% dari Rotten Tomatoes. Frank rupanya bermaksud menguasai paksa salah satu sekolah di lingkungan tempat anak Ip Man menimba ilmu. Lalu Ip Man yang mengetahui tersebut bersama murid-muridnya mempertahankan sekolah tersebut. Lalu problemnya terpantik ketika Sang menculik beberapa siswa dan turut juga anak Ip Man serta anak seorang master Wing Chun bernama Chung Tin Chi yang diperankan oleh Max Chang. Ip Man dan Chung Tin Chi pun marah dan datangi markas King Sang. Selain itu penonton juga dimanjakan dengan aksi pertarungan antar kedua master Wing Chun itu dengan anak buah King Sang. Jadi yang pertarungan antara kedua master Wing Chun itu merupakan final epic film ini. Lalu bantuan dari pihak kepolisian Hong Kong yang dikomandoi oleh Fatso Kenceng berhasil melepaskan siswa-siswa yang diculik oleh King Sang. Namun pemimpinnya berhasil lolos dan beritahu Frank di balik masalah ini. Lalu pertarungan terjadi di antara keduanya, antara Ip Man dan Frank. Lalu terjadi juga adegan pertarungan Muay Thai yang diperintahkan oleh Frank hingga duel sengit keduanya. Di film ini banyak adegan pertarungannya serta banyak juga nilai-nilai leadership-nya. Alasan saya memilih film Ip Man 3 yaitu karena film ini banyak mengajarkan mengenai tindakan-tindakan yang tepat serta menampilkan watak leadership yang memilih untuk mengambil keputusan yang tepat di saat ada dua pilihan sulit yang harus dihadapi, yaitu memilih untuk berduel dengan petarung Wing Chun atau membahagiakan istrinya di saat-saat akhirnya. Lalu mengapa saya tidak memilih film Ip Man 4 yang masih hangat? Karena di film Ip Man 4 memiliki nilai leadership yang lebih sedikit dibandingkan dengan film Ip Man ketiga ini. Dan di film Ip Man 4 lebih berfokus kepada bela diri dan akhir kehidupan dari sang Grandmaster Wing Chun Ip Man yang cukup menyedihkan. Jadi film Ip Man keempat itu lebih ke arah memorial dibandingkan dengan leadershipnya. Lebih banyak porsi memorial dibandingkan porsi leadershipnya. Nilai leadership yang saya dapatkan dari film Ip Man ketiga yaitu poin-poinnya: kekuatan besar memberikan tanggung jawab yang besar. Yang kedua, semakin tinggi pohon maka semakin banyak angin menerpa. Yang ketiga, semakin seperti padi, kian berisi, kian merunduk. Lalu yang keempat, berpikir positif dan pengertian terhadap sesama. Yang kelima, selalu mengembangkan diri. Yang keenam, tidak sungkan mengucapkan terima kasih. Yang ketujuh, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang kesembilan, talk less, do more.
Lalu ini adalah penjelasan saya terhadap poin-poin yang tadi saya sampaikan. Karena menguasai bela diri yang ahli, ia memiliki banyak saingan, baik secara sportif maupun secara tidak sportif. Lalu yang kedua, masalah yang dihadapi bertubi-tubi, mulai dari sekolah anaknya ditutup, anaknya diculik, istrinya terkena kanker, serta berjuang untuk mempertahankan sekolah anaknya. Lalu yang ketiga, tidak sombong, yaitu dia tetap rendah hati, tidak memamerkan kekuatannya dan keahliannya dengan terang-terangan atau dengan sengaja, tidak seperti pesaingnya yang diperankan oleh Max Tinchy. Lalu yang keempat, berpikir positif saat ada masalah dan evaluatif atau evaluasi untuk kedepannya, mengerti mengenai situasi keluarga, yaitu situasi anak dan istrinya. Lalu yang kelima, terus berlatih Wing Chun meskipun telah ahli. Lalu lanjutannya adalah mengucapkan terima kasih kepada pesaingnya saat membantunya menghalangi bandit atau preman yang ingin menculik kepala sekolah untuk menutup paksa sekolah. Lalu yang ketujuh adalah mengutamakan kepentingan bersama dalam hal memilih untuk berlatih dansa dengan istrinya dibandingkan melakukan duel terbuka dengan pesaingnya untuk membuktikan Wing Chun siapa yang terbaik. Jadi dia lebih memilih untuk membahagiakan istrinya di saat-saat akhirnya dengan memilih untuk berlatih dansa. Lalu yang ke-8 yaitu lebih banyak action daripada berbicara, tidak berbobot, berorientasi kepada usaha dan tindakan, bukan ucapan yang tidak terarah. Jadi kesimpulan poin leadership yang saya dapatkan dari film Ip Man ketiga adalah ambillah keputusan yang terbaik dari dua atau lebih dari semua keputusan yang sangat sulit untuk ditentukan, karena pemimpin harus memilih keputusan yang terbaik. Lalu yang kedua, kekuatan atau skill yang kita miliki bukan untuk dipamerkan dan disombongkan, melainkan untuk dimanfaatkan demi kebaikan. Lalu yang ketiga, selalu rendah hati atau humble. Yang keempat, selalu berlatih untuk mengasah kemampuan atau skill yang sudah kita miliki. Lalu yang kelima, selalu berpikir positif dan bersifat apa adanya kepada semua orang, yaitu maksudnya memandang dan bersifat baik kepada semua orang yang kita temui. Nah, jadi ini adalah poster-posternya. Ini sisi kiri dan kanan itu adalah poster Ip Man 3. Lalu di gambar ini yang tengah-tengahnya ada Donnie Yen sebagai Ip Man, lalu Mike Tyson sebagai bos mafianya. Lalu di sisi kanan atas itu ada gambar Bruce Lee yang saat itu masih jadi sebagai guru tari. Lalu yang di bawahnya itu ada istri Donnie Yen, di sebelahnya ada petarung Wing Chun yang ahli juga. Lalu yang sebelahnya lagi itu adalah anak buah dari bos mafia tersebut. Jadi ini adalah beberapa foto scene di film Ip Man 3. Yang di paling atas yaitu Ip Man sedang berusaha melindungi salah satu guru di sekolah tersebut dari preman yang berusaha untuk menghancurkan sekolah. Lalu di gambar kedua yaitu di sebelah kanannya, yaitu Ip Man sedang bertarung melawan mafia atau pimpinan yang berusaha untuk menghancurkan sekolah. Lalu di yang gambar ketiga di sisi kanan atas yaitu adalah Ip Man bertarung dengan petarung Muay Thai bayaran untuk mengalahkan dia. Padahal keadaannya dia sedang bersama dengan istrinya untuk berobat. Lalu di gambar keempat di bagian bawah itu adalah Ip Man sedang bertarung bersama bos atau pimpinan dari mafia yang berusaha untuk menghancurkan sekolahnya. Jadi perbedaannya antara gambar kedua dan gambar keempat ini adalah yang baju hijau ini adalah bawahan dari bos yang baju putih ini. Jadi dia itu adalah pesuruhnya yang baju hijau, sedangkan pemimpinnya sebenarnya adalah yang baju putih ini, yang diperankan oleh Mike Tyson. Lalu di gambar kelima yaitu adalah pertarungan final, yaitu antara Ip Man dengan petarung martial arts Wing Chun lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. See you. Keep healthy. Baiklah, setelah teman-teman menonton review yang saya sampaikan, serta setelah teman-teman menyaksikan file PPT yang ada suara saya sendiri, apakah teman-teman tertarik untuk nonton film Soekarno dan film Ip Man ketiganya?
Karena di film ini sangat banyak sekali nilai leadershipnya, baik tersirat maupun secara langsung. Jadi apabila teman-teman tertarik, segera menonton ya. Apalagi sekarang juga lagi masa PSBB. Jadi teman-teman banyak waktu untuk menonton film tersebut. Sekian dulu ya review film saya pada hari ini. Sampai jumpa lagi. See you.